Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga dalam kondisi sehat ya. Alhamdulillah hari ini bertemu lagi dengan Bu Triana dan kita akan membahas tadabbur Quran surat Al-Bayyinah ayat ke-5. Tapi sebelumnya, yuk kita baca doa bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, anak-anak semua, tentu anak-anak sudah biasa membaca surat Al-Bayyinah. Dan mungkin ada banyak yang sudah hafal ya surat Al-Bayyinah ayat ke-5 ini. Yang bunyinya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Nah, itu dia bunyi surat Al-Bayyinah ayat ke-5. Artinya apa sih? Kita lanjutkan arti surat Al-Bayyinah ayat yang ke-5. Ini dia. Kalian juga bisa membuka mushaf kalian dan kalian bisa membaca ya artinya apa. Jadi surat Al-Bayyinah ini artinya di ayat yang ke-5 Allah berfirman, padahal mereka hanya diperintahkan untuk menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus atau benar ya. Jadi di sini anak-anak semua di surat Al-Bayyinah ayat yang ke-5 ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa ketika Allah menceritakan tentang orang-orang kafir dari golongan orang-orang musyrik dan orang-orang ahli kitab, Allah menyebutkan bahwa sebenarnya seluruh umat manusia hanya diperintahkan untuk beribadah kepada Allah hanya dengan ikhlas. Itu yang diperintahkan ya, menyembah Allah dengan ikhlas. Selain itu Allah juga memerintahkan agar menjalankan sholat, kemudian menunaikan zakat. Dan Allah menyebutkan bahwa hanya agama Islam, agama yang lurus dan benar. Selain itu bukan agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang kita akan mulai membahas satu persatu apa kandungan dari surat Al-Bayyinah ayat ke-5 ini. Yuk kita lihat kandungannya ya. Nah, ini dia anak-anak ya. Jadi di sini ada kandungan surat Al-Bayyinah ayat 5. Paling tidak Bu Triana kategorikan di sini ada 4 kandungannya. Apa saja? Yang pertama adalah perintah ibadah dengan ikhlas. Nah, nanti kita akan bahas ya. Yang kedua, perintah mendirikan sholat. Yang ketiga, perintah menunaikan zakat. Dan yang keempat adalah penegasan bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar dan lurus. Jadi surat Al-Bayyinah ini berisi 4 pokok inti gitu ya. Surat Al-Bayyinah ini berisi 4 pokok inti yang ada di surat Al-Bayyinah 5. Apa saja itu 4 pokok inti? 1. Perintah ibadah dengan ikhlas. 2. Perintah mendirikan sholat. 3. Perintah menunaikan zakat. Dan yang keempat adalah Islam merupakan agama yang benar dan lurus. Nah, sekarang kita akan mulai membahas satu persatu dari pokok inti yang ada di surat Al-Bayyinah ayat ke-5.
Ini dia. Nah, di sini kalian sudah bisa melihat ya dan bisa membaca. Kita akan mau bahas tentang perintah ibadah dengan ikhlas. Ikhlas itu artinya apa sih? Ikhlas itu anak-anak secara bahasa artinya memurnikan. Jadi sesuatu yang murni dalam bahasa Arab disebut al-khalis. Secara bahasa begitu artinya. Jadi ikhlas itu artinya memurnikan. Kemudian secara istilah, kalau kita menyebutkan kata-kata ikhlas, itu artinya melakukan amal ibadah apapun itu bentuknya dengan hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak karena ingin mendapatkan upah atau imbalan, tidak juga karena ingin dipuji. Jadi misalnya ketika kita sholat, maka kita melakukan sholat semata-mata karena itu adalah bentuk ketaatan kita sama Allah. Ya, dan kita mengharapkan pahala, ridho, rahmat dari Allah. Bukan biar dipuji sama orang tua. Bukan biar dipuji sama bapak ibu guru. Bukan agar dibilang, wah anak soleh, rajin sholat. Bukan itu tujuannya. Tetapi murni karena biar kita disayang sama Allah. Allah ridho dengan kita karena kita melakukan ketaatan kepada Allah. Begitu juga contohnya misalnya kita memberi sesuatu atau meminjamkan sesuatu ke teman atau ke saudara. Maka ketika kita berbuat itu dengan ikhlas, berarti kita hanya mengharapkan ridho. Kenapa kamu memberikan hadiah ke teman? Kenapa kamu memberikan hadiah ke saudara misalnya? Kenapa kamu pinjemin dia? Yang dalam diri kita berpikirnya karena itu adalah sebuah kebaikan. Dan aku ingin mendapatkan ridho, pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya ikhlas. Bukan biar dikasih upah, bukan biar dikasih pujian, biar dibilang gak pelit misalnya. Bukan itu. Nah, kita selayaknya menjadi hamba Allah harus selalu nih berusaha untuk bisa ikhlas dalam melakukan amal ibadah sebagai pengamalan dari surat Al-Bayyinah ayat kelima. Seperti itu ya. Selanjutnya penjelasan tentang perintah mendirikan sholat. Nah, tadi di Al-Bayyinah juga disebutkan perintah mendirikan sholat ya. Sholat itu apa sih? Ya, sholat itu apa sih? Sholat itu nak, kalau dalam bahasa artinya doa. Maka dalam sholat itu kita banyak melafalkan doa-doa. Makanya kalian atau kita kalau sholat jangan gak dibaca doanya ya. Karena sholat itu secara bahasa artinya doa loh. Jadi memang intinya sholat itu berdoa. Maka ketika kita sholat, ya kita harus mendirikan sholat dengan sebaik-baiknya. Salah satunya dibaca semua doa-doanya ya. Karena secara bahasa sholat itu berarti doa. Nah, secara istilah sholat itu artinya ucapan, perbuatan yang diawali dengan takbir, yang disertai dengan niat dan diakhiri dengan salam. Kita kalau sholat begitu kan, kita awali dengan Allahu Akbar, itu namanya takbir ya. Dan ketika takbir dalam hati kita berniat ya, usolli sholatal zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala gitu ya. Atau kita dalam hati berniat, ini saya sedang sholat zuhur 4 rakaat fardu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu ketika sholat semua terakhir apa yang kita lakukan? Kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi gitu ya. Jadi itu adalah sholat. Rangkaian ucapan dan juga perbuatan diawali dengan takbir yang disertai niat dan diakhiri dengan salam. Nah, sekarang tinggal pertanyaannya, mendirikan sholat itu apa sih maksudnya? Mendirikan sholat itu nak,
Artinya antara lain adalah satu, ketika kita sholat, kita sholatnya dengan khusyuk, ya, dengan khusyuk dan memenuhi semua syarat dan rukun sholat. Jadi memang kalau sholat udah nggak boleh main-main, ya, bukan sekedar berdiri ruku sujud, berdiri ruku sujud, doa nggak dibaca misalnya, ya. Terus sholatnya cepet-cepet buru-buru, nggak begitu. Di surat Al-Bayyinah ayat ke-5, Allah memerintahkan kita untuk mendirikan sholat. Mendirikan sholat itu artinya apa? Tadi kita sholatnya dengan khusyuk. Memang khusyuk itu apa sih? Khusyuk itu nak, kita berusaha menghadirkan hati ketika sholat. Betul-betul kita menyiapkan diri kita, ini kita menghadap kepada Allah nih. Allah melihat kita sedang sholat. Kita ada di hadapan Allah sedang berdoa. Jadi dengan sebaik-baiknya. Itu namanya khusyuk. Ya. Kemudian setelah itu kita lakukan semua yang menjadi syarat dan rukun sholat. Sebelum sholat harus wudhu dulu. Ya. Cari tempat yang bersih dan suci. Pakaian yang dipakai juga harus suci. Nggak boleh yang ada najisnya. Kan gitu ya. Kemudian ketika sholat, semuanya dilakukan dengan baik. Mulai dari takbirnya yang benar, baca Fatihah yang betul, ya, doa iftitahnya yang betul, baca ketika rukunya yang betul, doanya yang benar, iktidalnya juga yang betul, doanya dibaca terus begitu sampai terakhir salam. Itu baru namanya mendirikan sholat. Jadi bukan yang asal berdiri ruku sujud, berdiri ruku sujud. Tidak begitu, ya. Perintah Allah di Al-Bayyinah ayat 5 mendirikan sholat. Nah, yang belum terbiasa sholat dengan benar, berarti mulai hari ini harus berusaha mendirikan sholat dengan benar, ya. Karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mendirikan sholat itu antara lain artinya adalah sholat pada waktunya, ya, dan yang paling baik adalah di awal waktu. Jadi kalau misalnya sudah azan, entar main dulu. Misalnya sudah azan, entar tiduran dulu sampai habis waktunya. Tahu-tahu misalnya tadi zuhur, tahu-tahu udah asar aja. Nah, itu namanya tidak mendirikan sholat. Mendirikan sholat itu kita sholat tepat pada waktunya. Jadi kita sholat di waktunya. Misalnya kalau zuhur, misalnya dari jam 12 sampai paling akhir misalnya jam 2:30 misalnya. Ya berarti kita tidak boleh keluar dari waktu sholat. Tapi yang paling utama mendirikan sholat adalah di awal waktu. Begitu azan, ya. Begitu azan langsung gitu ya, begitu azan kita langsung ambil wudhu, kemudian kita sholat. Nah itu baru yang mendirikan sholat yang lebih utama. Nah mulai hari ini yuk kita belajar sama-sama, yuk mendirikan sholat sebagai perintah Allah di surat Al-Bayyinah ayat yang ke-5. Selanjutnya di situ juga disebutkan ada perintah menunaikan zakat. Nah, ya. Perintah menunaikan zakat. Memang zakat itu apa sih artinya zakat? Nih. Ya. Jadi zakat secara bahasa artinya bertambah dan berkembang. Ya, zakat itu secara bahasa artinya bertambah dan berkembang. Menurut istilah, zakat itu artinya kita menginfakkan harta, mengeluarkan harta yang wajib hukumnya, ya. Harta yang dikeluarkan harta yang seperti apa? Yang sudah ditentukan jenisnya dan juga takarannya. Jadi sudah ditentukan
Ya, misalnya zakat mal. Zakat mal itu zakat harta, zakat uang misalnya. Nah, zakat harta ini ada ketentuannya. Ya, ukuran berapa yang harus dikeluarkan zakatnya, ya, sampai jumlah berapa sih harus dikeluarkan zakatnya, seperti itu. Atau zakat fitrah. Nah, zakat fitrah juga sama. Zakat fitrah itu berarti zakat makanan pokok. Tuh, jadi yang dikeluarkan makanan pokok. Kalau misalnya kita di Indonesia makannya beras ya, jadi zakatnya mengeluarkan beras. Nah, itu namanya zakat fitrah. Jadi nggak bisa sembarangan. Sudah ditentukan harta yang harus dikeluarkan, baik jenisnya maupun ukurannya. Ada juga zakat perdagangan. Kalau zakat perdagangan ini nak berarti ketika misalnya kita jualan, ya, nanti ada hitungannya selama 1 tahun dihitung. Berapa harta yang dipunya dari zakat perdagangan. Terus nanti kalau sudah memenuhi kadar ukuran wajib zakat, berarti harus dikeluarkan zakatnya. Ya, begitu juga pertanian, yang punya sawah, yang kemudian menggarap pertanian dan segala macamnya. Nanti begitu panen, wajib mengeluarkan zakatnya. Gitu, ya, itu namanya zakat. Dan ini perintah Allah yang wajib hukumnya untuk dilakukan. Ya, sebagaimana pengamalan di surat Al-Bayyinah ayat ke-5. Semoga dengan mengamalkan ini hartanya menjadi berkah, ya, menjadi lebih banyak, berkembang, bertumbuh dan berkah, insya Allah. Nah, terakhir tadi disebutkan di Al-Bayyinah, kandungan yang keempat adalah Islam sebagai agama yang lurus. Ya, Islam sebagai agama yang lurus. Maksudnya seperti apa? Jadi Islam itu nak, artinya secara bahasa adalah tunduk dan berserah diri. Kita nih umat muslim, orang Islam. Artinya kita orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Dan kita berserah diri kepada Allah. Begitu ya. Makanya kalau kita jadi Islam, orang Islam harus taat sama Allah. Karena Islam itu artinya tunduk, patuh, dan berserah diri kepada Allah. Nah, kalau secara istilah, Islam itu artinya nak, beriman dalam hati, kita meyakini dalam hati, kemudian kita ikrarkan dengan lisan kita, dan kita buktikan dengan amal perbuatan. Ya, amal perbuatan kita kan dengan anggota tubuh ya. Jadi kalau kita muslim, kita meyakini nih, kita meyakini tidak ada Tuhan selain Allah. Kita meyakini dalam hati bahwa Rasulullah itu, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian kita berikrar, kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gitu ya, setiap hari berapa kali ya? Banyak. Karena setiap sholat ketika tahiyat kita mengucapkan syahadat. Nah, selain itu kita harus buktikan dengan amal perbuatan. Makanya kita sholat, kita membayar zakat, kita berpuasa ya. Dan kalau kita sudah punya cukup bekal, kita berhaji insya Allah. Itulah yang namanya Islam ya. Nah, Islam ini anak-anak adalah agama yang lurus. Artinya semua ajaran, semua aturan, semua nilai-nilai yang dalam Islam semuanya mengandung kebaikan dan tidak ada penyimpangan. Semuanya baik, semuanya untuk kebaikan, gitu ya. Dan Islam ini menjadi satu-satunya agama yang dipilih dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak, kalau di luar sana ada banyak orang beragama yang lain, sejatinya kitalah yang beragama Islam, satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, anak-anak, ini dia penjelasan singkat dari Bu Triana
tentang kandungan surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. Nah, nanti Bu Triana akan kirimkan tugas ya untuk kalian sebagai pengembangan dari tadabbur Al-Quran Al-Bayyinah ayat yang kelima. Kita insya Allah ketemu lagi di pekan berikutnya. Semoga Allah mudahkan dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.